iman akan terkikis habis jika tidak diusahakan. Walaupun telah diberi potensi untuk beriman ketika di alam ruh, namun ketika lahir ke dunia, iman mulai berubah, terpengaruh oleh perubahan suasana dan keadaan. Keyakinan mulai bercampur dengan makhluk. Yakin kepada ibu bapa bahwa merekalah ibu bapa yang memberi makan. Setelah dewasa, iman bercampur dengan maksiat. Ketika usia muda, iman diuji dengan masa muda. Dan setelah tua, iman diuji dengan masa tua. Orang yang beriman adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap suasana dan keadaan. Ibarat sebatang pohon yang masih berhubungan dengan bumi, setiap keadaan yang terjadi membawa manfaat bagi pohon itu. Hujan akan menyegarkan batangnya, dan matahari yang menyinari daunnya akan membuat makanan. Sebaliknya, pohon yang tidak berhubungan lagi dengan bumi, walaupun pohon itu besar, maka segala keadaan dan suasana yang datang menimpanya membawa mudarat baginya. Jika terkena matahari, daunnya akan kering. Jika tersiram air hujan, daunnya akan busuk dan batangnya akan lapuk. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap suasana dan keadaan yang menimpanya akan mendatangkan manfaat bagi dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh serba menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Perkara apapun yang dihadapinya dapat menjadi kebaikan baginya dalam segala keadaan. Dan yang demikian itu, saudara-saudara sekalian, tidaklah diberikan kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Apabila ia mendapat kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan bersyukurnya ia akan memperoleh kebaikan. Dan apabila ia mendapat kesulitan, maka dia bersabar, maka dengan kesabarannya itu juga ia memperoleh kebaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika diberi umur panjang akan dihabiskannya untuk beribadah, diberi kekayaan maka akan dibelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersabar menggunakan hartanya untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyempurnakan hawa nafsunya. Diberi kemiskinan pula demikian, ia bersyukur. Kenapa diberi kemiskinan bersyukur? Karena akan membuat dirinya akan semakin tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ditimpa wabah penyakit, maka dia pun bersyukur. Kenapa ditimpa penyakit? Dia bersyukur karena dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, iman itu terdiri atas dua bagian. Sebagian berada di dalam sabar dan sebagian lagi berada di dalam syukur. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap keadaan, setiap suasana datang menimpa, maka akan menjadi mudarat baginya, akan menjadi bencana baginya. Diberi umur panjang, dia habiskan untuk maksiat. Diberi kekayaan, akan digunakan untuk hawa nafsunya, untuk hura-hura. Diberi perusahaan, usahanya digunakan untuk menghancurkan usaha orang lain. Diberi jabatan, digunakan untuk menjatuhkan jabatan orang lain. Kalau dia diberi ilmu, maka digunakan untuk menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan jika sakit menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak adil, maka dia pergi kepada paranormal atau kedukun dan percaya kepadanya, atau dia pergi kepada dokter dan meyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Maka saudara-saudara sekalian, di pagi yang sangat cerah ini, maka kita sama-sama merenungkan keadaan iman kita agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki iman kita dan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di dalam iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.